Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as-salan nasa syu'uban wa qabaila li'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul insan wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum nar, al-ayah, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-Hadis. Pertama-tama, marilah kita mensyukuri kepada Allah atas limpahan rahmatnya, dan marilah kita ucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah. Dan begitu pula mari kita bersolawat kepada junjungan umat, penghulu alam, yakni Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan memberikan rahmat dan salam kepada Nabi kita, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat min masyarikil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha wa min yaminha ila samaliha wa min qaufin ila qaufin min ladun adam ila yaumil qiyamah. Lasiman wa khususon kepada ikhwan akhwat al-fakir, jemaah ribat manbul hikmah dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi perlindungan, memberikan taufik dan hidayah, dan memberi sehat afiat, dan dipanjangkan umurnya, dan dikabulkan keinginannya, diwujudkan apa yang dipintanya, dan diberi keturunan yang soleh solihah, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini mari kita berbicara dan mari kita menengok kepada sekeliling kita. Begitu dahsyatnya Allah memberikan i'tibar, Allah memberikan tausiah langsung kepada kita secara alamiah. Apa itu? Terjadinya polemik nasab di Nusantara ini. Ini adalah suatu yang sangat bermanfaat dan sesuatu yang menjadi sumber untuk bisa menjadi pintar, untuk bisa menjadi bijak, dan untuk bisa menjadi tolol, dan untuk bisa menjadi keras kepala. Tergantung Allah menghendaki kepada kita, dan tergantung kita menyikapinya. Subhanallah. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyeru kepada seluruh klan Ba'lawi dan kepada pengikut-pengikutnya, tapi mereka justru berlari, tidak mendekati. Salahkah itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena itu adalah apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak akan terjadi terkecuali ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana di belakangnya itu adalah banyak hikmah-hikmah yang akan kita temui. Alhamdulillahi
rabbil alamin. Kiai Haji Imaduddin Usman, jelas itu adalah keinginan Allah. Jelas itu adalah Allah yang menurunkan. Sehingga berani membongkar, mendobrak hal yang begitu berat, hal yang begitu kuat, hal yang begitu mustahil untuk bisa dibongkar. Kenapa? Karena ini adalah suatu kerajaan yang sangat kuat, yang sudah turun-temurun berabad-abad. Subhanallah. Tapi dengan kehendak Allah, bisa. Itulah keagungan Allah. Tapi ya walaupun berisiko. Berisiko apa? Wah, udah difitnah, pemecah umat, udah dikatakan dajjal, di iman, iblis, wah berbagai macam. Dari kata-kata yang didengar, yang membisingkan manusia-manusia sekelilingnya, hinaan, cercaan, berbagai macam. Ini konsekuensi. Memang di dalam perjuangan itu tidak mudah. Kita berdiri di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran. Kita berjalan di jalan Allah untuk mengikuti seruan Allah. Tidaklah mudah. Tapi kalau kita kuat, kalau kita mampu, kalau kita istiqomah, insya Allah berbuah yang sangat manis, yang tidak ada bandingannya. Insya Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan adanya polemik nasab ini, sedikit kacau. Sedikit kacau gimana? Ya, karena manusia menjadi berkelompok. Ada yang ikut Kiai Iman, ada yang ikut klan Ba'lawi. Yang paling ironis, rakyat bangsa pribumi berpihak ke Ba'lawi. Yang paling ironis, rakyat pribumi diadukan dengan pribumi. Yang paling ironis, Kiai Nusantara berkelahi dengan sesama Nusantara pribumi. Tapi yang punya masalahnya tenang-tenang saja. Ini yang paling ironis. Contohnya seperti apa? Seperti begini. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mengundang Robitoh Alawiyah RA untuk ngajak musyawarah. Terus yang didatangkan untuk meladeni Kiai pribumi. Ini gimana ini jadinya? Oh, seperti Belanda? Kita mau diadu domba? Ini yang ironis, yang menyedihkan. Kita sebagai ulama pribumi mau diadukan dengan saudara kita sendiri pribumi. Seharusnya apa? Ini adalah masalahnya dengan Robitoh Alawiyah. Ini masalahnya dengan klan Ba'lawi. Yang mau bermusyawarah, bermudzakarah itu adalah pribumi. Yang datang harus klan Ba'lawi. Kenapa harus yang datang pribumi? Ini kita kadang-kadang ini kita tidak sadar. Ini kita posisinya seperti apa? Kita harus sadar, harus melek. Oh, ini saya dibenturkan dengan sahabat masih pribumi. Istighfarlah seharusnya. Tapi inilah kenyataan fenomena yang ada. Dengan adanya polemik ini, yang pintar pun bisa bodoh, yang cerdas pun bisa tolol. Tapi kadang yang tolol jadi cerdas, yang bodoh jadi pintar.
Oleh karena itu, dengan keberadaan kejadian fenomena seperti ini, kita harus banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah untuk diberi taufik dan hidayah dan diberi ilmu yang di luar kemampuan kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi artinya apa? Ya artinya ya kita nih yang ditantang oleh Kiai Imaduddin Usman itu adalah RA dari klan Ba'lawi. Nantang apa Kiai Imaduddin? Nantang maksudnya kalau memang benar-benar mereka itu keturunan Rasulullah, bahwa buktinya, datanya, manuskrip, kitab, atau ahli filolog, atau ahli genetik, atau tes DNA langsung. Yang ditunggu Kiai Imaduddin Usman itu. Ini malah yang ditantangnya, yang ditunggunya, yang diundangnya kemana? Malah yang datang sesama pribumi. Ini adalah suatu kesedihan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ayo marilah kita berdoa kepada Allah, minta taufik dan hidayah kepada Allah. Jangan sampai kita bisa dijadikan diadu domba, dibenturkan dengan sesama kita. Sebenarnya sih ini masalah sepele sebenarnya. Masalah sepele. Sepele apa? Ya, kalau memang Kiai Imaduddin itu tesisnya tidak bisa dibantah karena tidak ada data dan tidak ada yang bisa kita bawa ke Ki Imad, ya udah kita menerima saja kebenaran. Orang yang menerima kebenaran itulah orang yang istimewa, yang gentle. Berarti kita mendapat rahmat. Kalau memang kita punya data, kalau kita memang punya bukti, bawa ke Ki Imad. Ya pokoknya ada bukti, tidak ada bukti, kita bersahabat. Ya, Kiai Imad juga berkata, kata Kiai Imad, bagaimana? Saya menelusuri nasab ini, saya mencari, menggali masalah ini bukan untuk hal yang negatif. Seperti apa? Seperti membuka aib, naudzubillah, atau misalkan seperti yang lainnya, yang negatif. Tidak, hanyalah ingin tahu, karena dari klan-klan Ba'lawi banyak yang kelakuannya di luar aturan Islam. Jadi ini adalah apa? Ini adalah merusak citra Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi dilihat orang, oh keturunan Nabi kayak begitulah. Oh itu keturunan Nabi ya, kok kelakuannya kayak begitu. Jadi ini adalah merendahkan martabat Rasulullah SAW. Tapi kalau mereka yang mengaku di dalam dirinya mengalir darah suci Rasulullah, kelakuannya bagus, ya mungkin tidak akan terjadi polemik seperti ini. Seperti itu. Akui saja. Hak itu, akui hak. Walau karena muron, walaupun pahit. Ya? Kenapa kita terlalu berat untuk menerima kebenaran? Entah kita di dunia ini hanya untuk menunggu antrian kematian saja kok. Ketinggian pangkat yang kita sandang, keluasan dunia yang kita punyai, wibawa kita yang begitu kita miliki, tidak ada efek untuk kita nanti di alam kubur. Tetap yang bisa menyelamatkan kita nanti di alam kubur ataupun di mahsyar ataupun di sirat ataupun di hadapan Allah di pengadilan di Rabbul Jalil adalah amalan kebaikan kita, ilmu dan amal kita. Kenapa kita lupa kepada hal itu? Kita berani malah berbantah-bantahan, berani kita berkelahi, ilmu kita hanya untuk diperadukan,
bukan untuk dipakai untuk menyembah Allah, dipakai untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kepintaran, wawasan, ilmu kita adalah dipakai bekal untuk kita berdebat, dipakai bekal untuk kita berkelahi. Na'udzubillahi min dzalik. Perlu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah zilah daripada aturan yang perlu kita lakukan, justru malah kita menyalahi aturan yang mesti harus kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Fakir sangat ironis melihat orang yang seharusnya memberi contoh, yang seharusnya mendamaikan, yang seharusnya menyamankan, yang seharusnya mempersatukan, justru mereka adalah membuat keruh. Tidak segannya untuk menghina, tidak segannya untuk menyakiti, tidak segan-segannya untuk merendahkan. Bahkan Al-Fakir pernah tuh melihatnya ada orang tuh kepalanya diikat pakai ikat, wah besar ikatannya, sama dengan ban Vespa. Tapi dia itu, ya Al-Fakir istighfar lah. Kenapa? Ya dia menghina-hina orang. Jadi dia berbicara di depan orang, katanya itu tausiahan, tapi dia justru menghina orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Al-Fakir kayaknya tidak rela untuk melihatkan seorang yang harusnya jadi panutan, seorang yang harusnya menenangkan, menamaikan, menyamankan, justru membuat gaduh, membuat provokator seperti itu. Subhanallah. Menghina habis-habisan. Bahkan ada Al-Fakir melihat ini yang menjelek-jelekan Kiai Imaduddin, katanya ini si Imad, katanya karena sakit hati kepada habaib, karena ingin kesaripah tidak dilaksanakan, ingin mau jadi DPR tidak didukung, akhirnya sakit hati. Ini keluar dari mulut katanya ustadz ini. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dengan adanya fenomena ini, yang pintar jadi bodoh, yang cerdas jadi tolol. Tapi insya Allah banyak yang bodoh jadi pintar, yang tolol jadi cerdas. Oleh karena itu, fenomena ini, kejadian ini adalah suatu sumber yang sangat luar biasa, yang banyak manfaatnya, yang tidak diduga, tidak terduga oleh kita. Ini adalah kehendak Allah, dan ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Ya artinya ayo kita yang benar-benar punya ilmu keagamaan, pakai ilmu keagamaan itu. Artinya apa? Damaikan kedua kubu yang lagi bersatu. Taruhlah bersatu. Kenapa bersatu? Karena di antara keduanya nggak ada yang sadar, tidak menyadari maksudnya. Karena kalau menyadari, kenapa udah rebukan aja datang rame-rame, langsung adu argumen, kalah ataupun menang, ya tetap menerima. Ya seperti kita lomba tinju lah, lomba tinju. Tapi setelah dia tinju, ya main tinju, yang kalah dengan yang menang kan nggak bermusuhan. Yang kalah ya akhirnya berangkulan dengan yang menang. Kenapa kita tidak diambil contoh ke situ? Ini malah kita ego-egoan. Wah, yang merasa bisa ngaji, wah langsung mengeluarkan dalil kemana-mana. Ini tidak usah mengeluarkan dalil kemana-mana. Karena kalau masalah nasab ini dijawab dengan dalil-dalil, membawa segala macam imam, kiai, bawa-bawa, akan menjadi liar. Jadi tidak akan ketemu jalan justru. Ini jawabannya simpel. Ki Imad hanyalah nanya, Ubaid itu kok bisa jadi anak Sayyid Ahmad? Kan Sayyid Ahmad itu anaknya 3.
Kok ini Ubaid bisa dikaitkan ke situ? Cobalah minta bukti. Kalau memang itu Ubaid ini anak Ahmad, cuma segitu saja kok. Kalau memang ada memang buktinya kita biar kasihkan. Kalau memang nggak ada ya udah taslim, berberes kok. Kalau kita memang menginginkan ridha Allah, bukan menginginkan pangkat, jabatan dan kedudukan. Maksudnya bukan duniawi lah yang dikejar. Makanya Al-Fakir bilang, setinggi apapun derajat, setinggi apapun pangkat, setinggi kedudukan, kita bakal mati kok. Kita di dunia ini, kita hanyalah menunggu antrian kematian. Setelah datang malakal maut menjemput kita, apalah artinya kita? Punya amal baik, ya kita selamat. Apabila amal kita jelek, ya tentu kita akan celaka. Subhanallah. Al-Fakir tidak menginginkan ada lagi kata-kata, orasi, ucapan yang benar-benar menjadi provokasi. Seperti apa? Seperti begini. Sekarang ada begal nasab. Begal nasab ini bukan hanya mengobok-obokkan kalangan Ba'lawi saja, tapi ini adalah mengobok-obokkan Wali Songo semua. Ini adalah berbahaya. Siap kita lawan. Terus kata pengikutnya, siap ini apa-apaan seperti begini? Untuk apa seperti itu? Ini bukan kelakuan ulama, ini bukan kelakuan kiai, bukan kelakuan alim, ini bukan. Ulama, kiai, alim bukan seperti itu. Mendamaikan, menentramkan, mengayomi, menyatukan. Bukankah kita telah melihat di dalam Al-Quran firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Peganglah agama Allah, janganlah berpecah belah. Apakah firman Allah itu, apakah ajaran agama itu hanyalah untuk kita bicarakan, bukan untuk kita kerjakan? Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Tapi memang ini sudah dikatakan oleh Rasulullah dulu. Nanti bakal ada orang yang ajaran agama hanya untuk ditenggorokan, bukan untuk diamalkan. Orangnya pintar, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dia omongkan, dengan apa yang agama aturkan. Na'udzubillah. Mari kita berdoa, semoga dengan adanya polemik ini, Kiai Imaduddin beserta rombongannya dan siapapun itu yang memang benar-benar memperjuangkan kebaikan, benar-benar berniat untuk baik meninggikan agama Allah, maka tolonglah. Dan siapapun itu yang memang tujuannya bukan karena Allah, tujuannya adalah duniawi, kepangkatan dan lainnya, dan tujuannya adalah tidak benar, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melemahkannya dan menghancurkannya, gerakannya maksudnya. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga obrolan Al-Fakir ini, kata-kata Al-Fakir ini bisa mengedukasi kepada kita semua, bermanfaat untuk kita semua, dan bisa menjadi wasilah kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Al-afu minkum, innallaha ma'ana. Allahumma la tu'ahidna inasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu ala min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.